Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan ajaran pokok Tarekat Satriya, dan mari kita simak. Tarekat Satriya muncul pertama kali di India pada sekitar abad ke-15. Nama Satriya dinisbatkan kepada Abdullah As-Satari. Tarekat Satriya pernah menduduki posisi penting karena tarekat ini merupakan salah satu tarekat yang besar pengaruhnya di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dalam silsilah tarekat Satriya yang berkembang yang khususnya di daerah Melayu Indonesia, nama murid Syekh Abdullah As-Sattar yakni Syekh Qodi Bengal dan Syekh Hafidz Jaunpur sejauh ini belum pernah dijumpai. Nama yang menempati posisi sebagai khalifah tarekat Satriya setelah Syekh Abdullah As-Sattar adalah Imam Qodi As-Sattari, Syekh Hidayatullah Al-Samasti, Syekh Haji Huduri, dan Syekh Muhammad Gaus dari Gwalior. Sepeninggalan Abdullah As-Sattar, tarekat Satriya diperluaskan oleh para murid-muridnya. Salah seorang murid yang paling berperan dalam mengembangkan dan menjadikan Satriya sebagai satu tarekat yang independen atau berdiri sendiri adalah Muhammad Gaus. Ia berhasil memapankan doktrin dan ajaran tarekat Satriya melalui berbagai karangannya, antara lain Jawahir Al-Hamsah, Kilid Mahzan, Damair Basyair, dan Kas Al-Tauhid, sehingga dapat dipastikan bahwa kitab ini memuat sejumlah doktrin dan rumusan penting yang berkaitan dengan tarekat Satriya pada periode awal pertumbuhannya di India. Sedangkan di Nusantara, tarekat Satriya dibawa dan dikembangkan oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi, seorang ulama yang berasal dari Sinkal atau Aceh. Ketika ia melaksanakan ibadah haji di Mekah, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu seluas-luasnya seperti tafsir, hadis, fikih, kalam, dan terutama di bidang tasawuf dan tarekat. Pemikiran tasawuf Abdul Rauf dapat dilihat antara lain pada persoalan kecenderungannya untuk merekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Dan ajaran tasawuf mirip dengan Samsuddin Al-Sumatrani dan Nuruddin Al-Raniri, yaitu penganut paham satu-satunya wujud hakiki, yakni Allah. Sedangkan alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki, tetapi bayangan dari yang hakiki. Walaupun demikian, antara bayangan atau alam dengan yang memancarkan bayangan atau Allah tentu mempunyai persamaan. Maka dari itu, sifat-sifat manusia adalah bayang-bayang Allah, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan adalah merupakan perbuatan dari Allah. Ajaran dari tasawuf Abdul Rauf yang lain adalah berkaitan dengan martabat perwujudan. Menurutnya ada 3 martabat perwujudan. Pertama, martabat ahadiyah atau la ta'ayun, yang mana alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Kedua, martabat wahdah atau ta'ayun awal, yang dimana sudah tercipta hakikat Muhammadiyah yang potensial bagi terciptanya alam. Ketiga, martabat wadiyah atau ta'ayun sani, yang disebut juga dengan ta'ayun al-sabisah, dan dari sinilah alam tercipta. Menurutnya, tingkatan itulah yang dimaksud Ibnu Arabi dalam syair-syairnya. Menurut Abdul Rauf, jalan untuk mengesahkan Tuhan adalah dengan zikir la ilaha illa Allah sampai terciptanya kondisi fana. Nah, selanjutnya adalah ajaran-ajaran pokok yang terdapat pada tarekat Satriya, yaitu yang pertama, tarekat Satriya ialah menganut paham wahdatul wujud, yaitu wahdatul wujud terdiri dari 2 kata, yaitu wadah dan wujud. Wadah mempunyai arti tunggal dan wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Yang kedua ialah ajaran tarekat Satriya yang selanjutnya adalah talqin. Talqin adalah langkah yang harus dilakukan seseorang terlebih dahulu sebelum seseorang itu dibaiat menjadi anggota tarekat dalam menjalani dunia tarekat. Yang selanjutnya ialah baiat. Secara hakiki, baiat menurut Al-Qushayri merupakan ungkapan kesetiaan dan penyerahan diri dari seorang murid secara khusus kepada syekhnya dan secara umum kepada tarekat yang dimasukinya. Ajaran selanjutnya ialah dikenal dengan 7 macam zikir muqaddimah yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu manusia. Cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kita pada hari ini yang bertemakan tentang perkembangan dan ajaran pokok tarekat Satriya, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi.